Indonesia tahun 2023 4,5 juta pengguna narkoba. 1 juta itu ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, ranking kedua Sumatera Utara adalah Toba dan sekitarnya. Berikutnya, mudah-mudahan yang kita kenal Kadispen Polri, tapi lebih Pada masanya sampai Kapolda, tetapi perhatiannya untuk Tapanuli luar biasa, dan Tugu Aritonang katanya itu selalu dikenang saat ini. Mungkin di bidang keamanan atau narkoba ada saran mungkin, karena tadi cukup tinggi ya menurut saya. Silakan. Baik, terima kasih Aman. Supaya lengkap, saya perkenalkan tambahan aja Pak Arikson. Saya putra Taput asli. Bapak dari Sinangdo Muara, mama dari Asia Simun Tumuni Murutobi. Ada yang muda saya. Jadi kami beberapa tahun lalu pernah mendirikan Persatuan Anak Tapanuli Utara, Patut, untuk mencoba membangun kesadaran untuk apa yang bisa kita perbuat bagi Tapanuli Utara. Saya berlatar belakang polisi kebetulan, tapi banyak hubungannya dengan apa yang disampaikan Pak Arikson tadi. Bagaimanapun pembangunan itu harus, kemajuan satu daerah harus ditopang oleh satu pembangunan ekonomi. Ya, saya hanya ingin menyoroti aspek sosialnya. Aspek sosial yang tidak kalah pentingnya untuk pembangunan satu bangsa, satu daerah. Tadi Pak Arikson sudah banyak menceritakan bagaimana pendidikan salah satu aspek sosial. Ya, saran saya hanya aksesibilitas ke pendidikan itu bisa mudah kita menjangkau pendidikan itu. Kemudian kesehatan sama saja. Bagaimana kita mudahnya menjangkau aspek kesehatan. Jangan seperti sekarang. Sekarang saya katakan masih sangat sulit. Saya punya keluarga dekat korban COVID yang lalu, ya, sudah dibawa ke rumah sakit dengan peralatan yang sangat terbatas. Saran dokter, itu depan ada rumah sakit, ada rumah makan Padang, beli nasi Padang aja dulu. Sungguh giliran masuk. Ikuti saran beli nasi Padang jam 11 malam dia meninggal. Artinya kita jangan main-main soal kesehatan ini. Yang berikutnya yang ingin saya soroti adalah masalah pembinaan generasi muda. Ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama lah. Kita doakan Pak Arikson nanti jadi, saya akan pelototi Bapak bagaimana membina generasi muda kita. Pelototi dalam arti kalau diajak saya siap memberikan saran-saran. Generasi muda kita ini, ya bagaimanapun ini tulang punggung untuk pembangunan. Tadi disinggung sedikit soal narkoba, ada di mana-mana. Indonesia tahun 2023 4,5 juta pengguna narkoba. 1 juta itu ada di Sumatera Utara. 1 juta itu ada di Sumatera Utara. Kalau ditanya Sumatera Utara di mana? Sumatera Utara, ranking kedua Sumatera Utara adalah Toba dan sekitarnya, nomor 1 Medan. Jadi itulah kondisi kampung kita. Ya, coba kalau kita lihat residivis buronan dari Jakarta lari pulang kampung sebentar, bersembunyi sambil menularkan, Makanya kita tidak heran kalau penyakit-penyakit sosial sekarang banyak di kampung kita. Bukan hanya narkoba, maaf, pelacuran dan sebagainya sudah sangat banyak. Siapa yang bawa itu? Ya kita juga. Orang-orang kita yang dikejar di Jawa, dikejar di apa, lari sembunyi sambil bawa. Dan ini berkembang begitu besar. Oleh karena itu saran konkret kami banyak Pak. Yang pertama, generasi muda ini dari aspek
moral, ya, tata nilainya harus kita siapkan. Tata nilainya orang Batak itu luar biasa. Kalau kita kumpulkan ajaran-ajaran orang Batak tentang tata nilai, sangat banyak. Tapi kepada generasi muda tadi ini harus kita tanam nilai moral, terutama moral etika bersosialisasi di medsos, ya, itu bidang Bapak ya, keahlian Bapak di situ. Tapi coba kita lihat Facebooknya pemuda-pemuda Batak sudah berantakan, kacau balau, ya, tidak ada lagi etika, tidak lagi penghormatan baik itu kepada tokoh-tokoh yang harus dihormati, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, itu hampir kita katakan sudah ditabrak semua. Kemudian yang kedua, kita perlu mempersiapkan mereka supaya dari aspek kesehatan, ya, terutama menghadapi bahaya narkoba ini harus betul-betul kita persiapkan. Tadi saya sudah katakan 4,5 juta secara nasional, 1 juta dari Sumatera Utara. Ya, sekian persen dari 1 juta itulah di Tapanuli dan sekitarnya. Tapanuli Raya maksudnya ya kita semua, tidak hanya takut, coba, membahas, Samosir, Dairi dan sebagainya. Kemudian kita melihat bahwa kalau ini satu aspek ini bisa kita atasi, turunannya jauh baik. Kalau bisa bersih dari narkoba, kriminalitas berkurang, prestasi meningkat, kemudian semangat dan daya kerja juga akan meningkat. Yang ketiga, Pak Resort, barangkali tapi siapapun ya, yang antara kita perlu ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang konkret terhadap pembinaan generasi muda. Jangan hanya ngomong doang, ya. Kebijakan apa yang bisa membuat pemuda kita ke depan itu betul-betul bisa tumbuh dengan baik? Contohnya misalnya, diberi tidak dia kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, ya. Diberi tidak dia jalur-jalur untuk dia menumbuhkan bakat dan kreativitasnya. Jadi perlu ada kebijakan, ya, kebijakan karena terus terang kita melihat bahwa pemerintah ini kadang-kadang acuh tak acuh. Beberapa kali lalu mungkin Pak Dr. Payaman 9 juta ada, tidak ada. Mohon maaf sama Profesor kalau ada. Saya ke Departemen Tenaga Kerja ketika membaca Tempo, majalah Tempo, ada peluang untuk mendapat balai latihan kerja komunitas. Saya pergi ke sana, diberitahu ini 100 balai latihan kerja komunitas ini, 90 udah diambil pondok pesantren. Yang 10 lagi masih ada peluang. Padahal kita ada HKBP, ada HKI, ada GKPI, ada Lutheran di Tapan Utara yang sebenarnya bisa memanfaatkan ini. Tapi ketika saya sampaikan ke Pemda, maaf bukan menjelek-jelekan Pemda, jawabnya yang ada saja tidak terurus. Saya tidak tahu, rupanya sudah ada BLK di Tarutung, tapi tidak terus. Loh kok tidak terus? Tidak jelas siapa yang punya loh. Satu pusat pelatihan pembinaan generasi muda tidak jelas siapa yang punya. Padahal ada di sana. Waktu itu saya sampaikan ke Amang Profesor Payaman 9 juta, Amang ini. Terus bagaimana yang peluang baru yang dibuka? Terus terang ini kebijakan-kebijakan, mohon maaf, saya tidak mencampuri urusan politik, tapi mau diartikan ada kepentingan politik, ya menurut saya. Kebijakan ini muncul pada saat-saat ada pemilihan, pembangunan balai latihan kerja. Kita tahu menteri di tenaga kerja itu semua PKB. Kemana pondok-pondok pesantren binaan, ke situlah pergi semua. Padahal satu pusat pelatihan itu anggarannya kurang lebih 600 juta. 300 pembangunan fisik, 300 untuk peralatan-peralatan pelatihan. Nah, cita-cita yang di Jakarta ini barangkali nguping-nguping lah di departemen. Ketika saya Kapolda di Jawa Tengah, saya setiap ke daerah saya tanya, Bupati mana? Jakarta. Terus saya cek ngapain ke Jakarta? Rupanya Jakarta
Semua program-program yang ada di kementerian itu sudah diintip oleh bupati-bupati dari Jawa Tengah ini, sehingga dia dapat terus. Di tiap departemen ada proyek, program, dia dapat. Sementara bupati kita mungkin pergi juga ke Jakarta, tapi nggak tahu kemana. Sementara bupati kita mungkin pergi juga ke Jakarta, tapi nggak tahu kemana. Sementara bupati kita mungkin pergi juga ke Jakarta, tapi nggak tahu kemana. Jadi Pak Rison jangan seperti itu. Jadi rajin-rajin menguping, mengamati apa program-program yang bisa kita tarik. Itu anggarannya pusat departemen, tapi bisa dioperasikan karena departemen kan nggak punya wilayah. Wilayahnya ada di kabupaten-kabupaten. Karena mantan kadip Humas itu kalau udah pegang mic lupa berhenti. Kalau udah mulai lupa berhenti. Terima kasih, kami doakan Pak Rison sukses. Saya kebetulan banyak bertugas di daerah Jawa. Salah satu yang saya lihat perbedaan prinsip orang Jawa dengan orang Batak mungkin bisa dulu. Kalau orang Jawa ada yang naik, 100 yang dorong. Kalau orang Batak ada yang naik, 100 yang menggantung. Jadi dia susah kali naik, susah naik. Banyak kali yang susah. Jadi ini barangkali harus kita ubah, jangan, tapi kita dorong. Terima kasih. Luar biasa. Saya kira yang terakhir ini, walaupun mungkin bercanda Jenderal Aritonan, tapi itu sangat penting ya untuk orang Batak.